Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Agustina. Saya Nur Febrianti. Kami dari kelompok 1 akan membuat podcast tentang pernikahan dini. Saya selaku narasumber dan Saya selaku host. Selamat datang di podcast kami, yaitu tentang bahaya pernikahan dini. Hari ini kita akan membahas mengenai isu krusial, yaitu pernikahan dini dan dampaknya pada kesehatan reproduksi remaja. Di sini kami menghadirkan narasumber kami, yaitu Kak Laili. halo. Oke, yaitu beliau ini mahasiswa kebidanan Institut Kesehatan Raja Wali. Oke nih, Kak Laili, apa definisi pernikahan dini menurut Kak Laili nih? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Putri Agustina yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih sebelumnya host. Saya jelaskan dulu tentang pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang di bawah umurnya 18 tahun, baik formal maupun informal sesuai dengan didefinisikan oleh UNICEF di Indonesia. UU nomor 16 tahun 2019 juga sudah menaikkan usia menjadi 19 tahun. Tapi prakteknya masih tinggi karena masih ada beberapa wilayah atau perdesaan yang masih melakukan pernikahan dini di bawah 19 tahun. Selanjutnya pertanyaannya, menurut Kak Laili nih, apa saja faktor pendorong pernikahan dini di masyarakat kita nih? Mungkin faktor utamanya yaitu meliputi biasanya pengetahuan orang tua yang minim, yaitu pendidikannya, dan ingin meringankan beban. Jadi kalau sudah menikah tuh bebannya dialihkan oleh ke suami gitu. Terus khawatir tentang aib pacaran gitu. Lalu masih ada budaya-budaya tentang kalau misalkan gak nikah sekarang takutnya jadi perawan tua atau bagaimana. Bagaimana dampaknya pada kesehatan terutama reproduksi? Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu resiko komplikasi ya, kehamilannya bisa anemia, kek, dan keguguran karena ada kematian ibu 2-5 kali lebih tinggi pada remaja yang menikah di usia 19 tahun ke bawah. Nah, lalu untuk bayinya yaitu berat badan lahir rendah, terus prematur, terus kematian juga. Lalu di rumah tangganya bisa menyebabkan KDRT karena mungkin dua-duanya belum stabil karena masih di bawah umur. Ternyata meski ada dampak positifnya, dukungan emosional atau belajar tanggung jawab, negatifnya jauh lebih besar ternyata ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa solusi pencegahan yang kalian usulkan? Mungkin untuk pencegahan bisa datang ke wilayah-wilayah dan menemui tentang budayanya dan meluruskan bahwa pernikahan dini bukanlah satu solusi untuk meringankan beban. Dan negara juga sudah menegakkan hukum yaitu tentang UU perkawinan, sosial, resiko kesehatan, dan sanksi. Terus kita juga dapat mengedukasi ke komunitas, melibatkan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan berkolaborasi dengan pihak setempat yaitu seperti KUA dan LMS untuk pengawasan nikah siri atau nikah di bawah umur. Oh, ternyata solusi komprehensif itu tepat untuk konteks kebidanan komunitas ternyata ya? Iya, sangat tepat sekali karena pencegahan pernikahan dini yaitu kunci dari tingkat kesejahteraan ibu dan anak. Baik teman-teman, mungkin segitu aja ya podcast dari kami. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Teh Laili yang udah bersedia buat menjadi narasumber di podcast kali ini. Mungkin segitu aja ya. Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada host dan semoga edukasi saya bisa bermanfaat bagi penonton. Amin. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.